Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahril dengan nomor induk mahasiswa 20 26 21 147 dari program studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 19 November Kolaka. Di dalam video kali ini, saya akan melakukan percobaan sederhana terkait hukum 2 termodinamika. Di sini saya menggunakan bahan-bahan sederhana seperti botol dan air panas serta air dingin. Setelah melakukan percobaan, alangkah baiknya kita mengetahui apa bunyi dari hukum 2 termodinamika. Nah, adapun bunyi hukum 2 termodinamika yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda yang bertemperatur atau bersuhu lebih tinggi ke benda bertemperatur atau bersuhu lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha luar. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam percobaan. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan kali ini, yang pertama kita menggunakan botol, dan selanjutnya kita menggunakan balon. Dan kita siapkan wadah yang telah berisi air panas, dan kita juga siapkan wadah yang telah berisi air es atau air dingin. Langkah percobaan. Yang pertama, kita siapkan botol jenis apapun. Saya sini menggunakan botol yang lebih kecil. Selanjutnya kita siapkan balon. Selanjutnya balon kita letakkan di dalam mulut botol seperti begini. Nah, bisa kita perhatikan balon kita masukkan atau letakkan ke dalam mulut botol. Selanjutnya kita siapkan wadah yang telah berisi air panas. Kita perhatikan wadah yang telah berisi air panas. Selanjutnya kita masukkan botol ke dalam wadah yang telah berisi air panas tersebut. Bisa kita perhatikan bahwa balon tersebut perlahan-perlahan mulai mengembang. Ya, seperti begini. Kita letakkan pada wadah yang telah berisi air panas, maka balon akan mengembang. Bisa kita perhatikan. Selanjutnya, setelah kita melakukan percobaan balon menggunakan air panas, maka percobaan selanjutnya kita menggunakan wadah yang telah berisi air dingin. Bisa kita perhatikan di sini wadah yang telah berisi es batu atau air dingin. Selanjutnya kita ambil botol dan balon yang sudah mengembang tadi pada air panas, lalu kita celupkan pada air dingin tersebut. Kita bisa perhatikan, maka perlahan balon tersebut mulai menciut atau mengempis. Bisa kita perhatikan saat kita celupkan botol tersebut ke dalam wadah yang telah berisi air dingin atau es batu, maka balon tersebut akan mengempis. Nah, mau tahu apa penyebabnya sehingga balon tadi itu dapat mengembang jika diletakkan pada wadah yang berisi air panas, dan mengapa balon mengempis atau menciut jika diletakkan pada wadah yang diisi oleh air dingin atau es batu? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Adapun pembahasan terkait percobaan tadi, yaitu pada keadaan awal balon itu masih berbentuk padat. Artinya partikel di dalam balon tersebut masih beraturan. Tetapi saat balon itu dicelupkan ke dalam air yang panas, maka balon tersebut berubah menjadi partikel gas, yang berarti partikelnya itu tidak beraturan.
Nah, setelah balon atau botol tersebut dimasukkan atau diletakkan ke dalam wadah yang berisi air panas, maka akan terjadi perpindahan kalor. Artinya di sini air panas itu merupakan benda yang bersuhu tinggi dan balon tersebut merupakan benda yang bersuhu rendah. Maka saat kita celupkan botol atau balon ke dalam air panas, maka kalor akan berpindah dari benda yang bertemperatur atau bersuhu tinggi ke benda yang bertemperatur yang lebih rendah. Seperti air panas, kalor pada air panas akan berpindah pada balon sehingga balon akan mengembang. Selanjutnya, setelah terjadi perpindahan kalor, maka volume dan tekanan pada balon akan bertambah karena di dalam balon itu terdapat kalor. Selanjutnya, percobaan kedua menggunakan air dingin atau air es. Nah, saat kita memasukkan botol dan balon yang mengembang tadi ke dalam air es atau air dingin tersebut, maka balon akan mengempis atau menciut. Mau tahu kenapa bisa balon tersebut mengempis? Jawabannya karena balon tersebut bersuhu lebih tinggi dibandingkan dengan air es atau air dingin. Nah, saat kita meletakkan botol ke dalam air dingin atau air es tersebut, maka kalor akan berpindah dari balon ke dalam air es, sehingga suhu pada balon akan berkurang. Begitupun dengan volumenya, sehingga balon akan mengempis. Nah, dari kedua percobaan tadi dengan menggunakan air panas dan menggunakan air es atau air dingin, maka membuktikan hukum dua termodinamika, yaitu kalor mengalir secara spontan dari benda yang bertemperatur atau bersuhu lebih tinggi ke benda yang bertemperatur atau bersuhu lebih rendah, tetapi tidak sebaliknya, kecuali pada kedua benda tersebut dilakukan pemaksaan dengan usaha dari luar. Baiklah, itulah penjelasan atau percobaan sederhana terkait hukum dua termodinamika. Bisa saya tarik kesimpulan bahwa percobaan dengan menggunakan balon yang diletakkan pada air panas dan diletakkan pada air dingin atau air es bisa membuktikan adanya hukum dua termodinamika. Cukup sekian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.